Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan gelar sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang sangat percaya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebabnya adalah logika sederhana beliau, yaitu logika iman yang beliau tunjukkan ketika kaum musyrikin datang bertanya kepada beliau tentang cerita Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj. Beliau hanya menjawab, "In kana qala hadza faqad sadaq." Kalau benar beliau Muhammad SAW mengatakan begitu, maka pasti dia jujur. Jawaban Abu Bakar itu adalah logika iman. Karena itu beliau kemudian menjelaskan, "Inni la usaddiquhu fi khabaris sama." Saya kan sudah mempercayai Rasulullah SAW tentang wahyu yang beliau bawa sejak awal. Jadi semua cerita yang datang sesudahnya, termasuk diantaranya adalah cerita tentang Isra dan Mi'raj ini, adalah bagian dari kepercayaan saya secara keseluruhan atas seluruh wahyu yang beliau bawa. Ini logika iman yang konsisten dan juga konsisten dengan satu fakta lain, yaitu sifat Rasulullah SAW sebagai As-Sadiqul Amin, orang jujur yang dapat dipercaya. Jadi Rasulullah SAW adalah As-Sadiq, orang yang jujur, Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah As-Siddiq, orang yang paling mempercayainya. Logika iman dari Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah logika yang konsisten dengan logika kepribadian Rasulullah SAW yang sangat fundamental, yang berhubungan dengan kebenaran wahyu yang beliau bawa. Oleh karena itu, dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, "Wan najmi idza hawa," dan demi bintang ketika dia terbenam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tiadalah sahabatmu itu, yaitu Muhammad SAW, tersesat, tiada juga dia keliru. "Wa ma yantiqu 'anil hawa," dan tiadalah dia berbicara dari hawa nafsu. "In huwa illa wahyun yuha." Semua yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi di sini Al-Quran menjelaskan satu garansi bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu, dan dia membuat orang seperti Abu Bakar mempercayainya adalah karena konsistensi dari kepribadian Rasulullah SAW yang mempunyai sifat sebagai As-Sadiqul Amin, orang jujur yang dapat dipercaya. Tapi di sini ada satu cerita lain yang tersisa, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, mukjizat Rasulullah SAW ini dan juga mukjizat-mukjizat yang lainnya yang bersifat ruh dan fisik, begitu juga kebenaran-kebenaran ilmiah yang dibawa oleh Al-Quran, kelak akan menjadi kebenaran sepanjang masa yang menjelaskan mengapa agama ini akan diterima oleh umat manusia dan menjadi agama mayoritas manusia kelak, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "La yablughanna hadzal dinu ma balagal lail wan nahar." Agama ini akan sampai ke seluruh umat manusia sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Sebabnya adalah karena fakta-fakta ilmiah ini dari waktu ke waktu akan terbuka kebenarannya melalui temuan-temuan sains. Jadi ketika nabinya sudah wafat dan tidak ada lagi nabi sesudahnya, teks ini, Quran ini yang merupakan teks, selamanya akan abadi. Dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, terutama kebenaran-kebenaran yang secara saintifik akan ditemukan oleh manusia secara bertahap. Karena Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila," dan tiadalah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Itu akan menjadi salah satu sebab mengapa agama ini menjadi abadi dan mengapa agama ini selamanya punya pesona yang akan membuat orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Walaupun nabinya sudah tidak ada, tetapi karena teksnya abadi dan kebenaran-kebenarannya terus-menerus terbukti dari waktu ke waktu, itulah semua yang akan menjadi sebab agama ini abadi dan selamanya orang akan masuk ke dalam agama ini secara terus-menerus.